supaya kita bisa melakukan itu untuk menampilkan tampilan, ingat ini fungsinya kan view nih. Nah, setiap view itu tentu nanti tetap tugasnya menampilkan. Nah, sifatnya menampilkan. Maka di sini kalau kita checklist muncul navigationnya yang disebut dengan navigation pane. Nah, di sini kalau kita sudah membuat teks itu, misal contoh ini kan Bapak punya daftar isi misalnya yang seperti yang dimaksud oleh Widya tadi kan. Nah, yang ini nih misalnya Bapak copy ke tempat yang lain. Misalnya Bapak buat dokumen baru, new dokumen gitu kan. Ini Bapak paste seperti biasa. Ya kan? Nah, bagaimana Bapak itu bisa menuju langsung saja ke misalnya ke bagian E gitu kan. Kemudian ke bagian B, ada kriteria dan lain sebagainya. Nah, dia itu harus di set dulu stylenya. Contoh misalnya kayak gini. Nah, stylenya harus dipilih. Misalnya stylenya ada di bagian mana dia? Tapi di sini bukan di home. Karena waktu kita kerja sama-sama di kampus cuma Bapak yang bisa buat. Ada yang sudah berhasil melihat Bapak membuat. Jadi fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya itu untuk mencari pada bagian tertentu. Itu kan? Cuman ada juga yang memberikan efektivitas bagaimana kita. Jadi kalau misal kita nyekrol bagian yang ini kan, atau misalnya kita langsung saja ke bawah ke halaman 70 ini, kita tahu bahwa ini bagian dari bagian yang ini. Itu petunjuk dari navigation pane khusus untuk heading. Nah, karena dia ini heading, tentu yang harus itu adalah headingnya. Mana nih headingnya ya? Coba Bapak lihat dulu. Heading mana heading? Bisa Bapak lanjutkan. Jadi caranya seperti ini. Jadi dia itu dibuat tingkatan-tingkatannya supaya kita tahu skema isinya apa sih pada bagian yang ketujuh ini kan. Ini kan ada anak-anaknya nih. Nah, sama seperti yang ke-6 ini apa isinya? 61 ini. Ini ada lagi bagiannya 611, 612, 6121. Kan banyak tuh. Nah, seperti itu. Begitu juga 62 ini banyak nih. Ya kan? 62, 621, 622, 623 sini 62. Tapi anak yang bagian kedua ini ada lagi subnya. Ya. Jadi fungsi navigation pen itu fungsinya. Nah, tinggal lagi bagaimana menggunakan fitur desain ini. Ini terkait dengan desain ya, bagaimana kita menggunakan heading. Nah, selain dia itu dalam bentuk bentuk baris-baris bagian tertentu yang kita stylekan. Nah, dia juga bisa ditampilkan dalam bentuk page, halaman. Nah, ini dia. Jadi halaman yang kita cari kalau apalagi dia tuh punya gambar tersendiri, misal kalau kayak gini pasti daftar pustaka nih, daftar isi kan, yang kayak gini cepat sekali dia. Nah, ini kan ya, daftar isi tinggal klik saja dia langsung. Nah, tapi kalau untuk yang link-link untuk supaya bisa lompat cepat, kalau bagi Bapak misalnya mau ke 4 di sini tinggal ditekan kontrol, klik ya. Nanti langsung ke 4 sini dia. Nah, begitu juga mau kembali ke daftar isi, Bapak tinggal saja. Karena ini masih dalam bentuk di dalam ya, karena harus dibuat setiap halaman. Itu Bapak implementasikan di dalam PDF. Seperti apa, Pak? Ini hasilnya. Yang apa tadi? Yang heading tadi kan? Kalau dia daftar isi ini. Ya, ini daftar isi nih. Ya kan? Misalnya Bapak masuk ke bagian yang ketiga. Kalau mau masuk ke daftar isi, Bapak klik ini ya. Langsung balik lagi. Jadi cepat. Keempat misalkan, klik lagi di sini. Ini daftar isi. Itu menggunakan link. Bisa? Sudah bisa? Nah, seperti itu untuk penggunaan navigation pane. Kira-kira bisa dipahami?
Selain apa heading page ada juga result. Ya, ini result. Result itu kalau misalnya kita mencari ini kan set di sini nih. Misalnya Bapak ngeset kata dalam di sini kan. Ya kan? Kemudian enter. Nah, ini karena dia terlalu banyak maka tidak tampil dia. Ya, karena terlalu banyak. Misalnya kata seleksi Bapak ganti ya. Dia kalau nggak terlalu banyak pasti muncul dah seperti itu. Seperti kita control find. Tampilan yang model baru seperti ini. Yang model lama nanti bisa dilihat di versi yang lama. Jadi kalau sekitar 47 seperti ini kan, ini bisa terlihat ya 41 sorry 41. Itu fungsi dari navigation pen. Jadi bisa kita lihat dalam bentuk resultnya, bisa dalam page ya. Kita bisa misalnya mencari kata seleksi tapi di dalam halaman. Misal contoh kayak gini kan. Coba kita kalau sekarang kan posisi di halaman 56 kan. Di sini dia nih. Ini dia kan. Nah, kalau misal Bapak naik gitu kan. Nah, itu adanya di halaman sini. Halaman 57. Nah, untuk memastikan ini coba Bapak tampilkan per satu halaman biar kelihatan perbedaannya. Pindah deh kan ke sini. Naik lagi, pindah lagi ke halaman ini. Sesuai dengan di mana tag itu berada. Paham tuh? Nah, kalau yang ini begitu juga dengan kata seleksi. Seleksi itu pada bagian yang mana saja? Oh, ada di 21. 21 itu adanya di 2121. Kemudian ada lagi di 31. 31 itu 311, 3121. Nah, ini dia. Nah, paham tuh maksudnya? Nah, jadi mana yang ditandai ini adalah ada kata yang sama tadi seleksi yang kita cari itu. Oke? Itu fungsinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas?